Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, gimana kabarnya? Mudah-mudahan teman-teman tetap diberikan kesehatan dan diberikan kebahagiaan ya, dan diberikan hati yang selalu bersyukur ya, sehingga hidup ini menjadi tentram ya. Nah, di video kali ini coba kita bahas saham gajah tunggal ya teman-teman. Hari ini hari Minggu tanggal 23 Juli jam 6.17 ya. Kalau kita lihat ya saham gajah tunggal ini kan beberapa hari ini turun terus teman-teman ya. Kira-kira apakah penurunannya akan lanjut ataukah eh, bisa mantul ya? Nanti kita lihat secara teknikal bagaimana kemungkinan-kemungkinannya seperti apa. Nah, gajah tunggal ini salah satu saham kepunyaan Pak Lokeng Hong yang mungkin pemilik salah satu pemiliknya dengan jumlah porsi saham yang cukup besar ya. Ini di sini 5% ya. Yang punya Denham PTE, kemudian Kampen Financiere Michelin itu 10%, Lokeng Hong 5%, yang lainnya kecil-kecil, masyarakat 35%. Nah, kenapa ini saham ini turun? Kita lihat ya, secara laba ini justru naik di tahun 2023 naik. Kemudian dividen juga ada walaupun kecil. Dividennya berapa ini? Dividen per share. Dividen yieldnya ada ini. 10 rupiah. Kecil banget ya teman. Mungkin 1%an mungkin ya. Corp actionnya ya cuman itu aja. Nah, kalau kita lihat ini sehari kemarin itu turun dari 1085 ke 1020. Kalau satu minggu itu juga turun. Satu bulan, nah ini yang perlu kita lihat nih teman-teman. Jadi setelah naik tinggi di 1340, saham GCTL itu turun terus. Dan kalau kita lihat grafiknya seperti ini biasanya lanjut turun teman-teman, karena belum ada pembalikan arah ya. Dia naik sedikit kemudian turun lebih dalam, naik sedikit turun lebih dalam. Ini berarti potensi untuk turun lebih besar. Walaupun seperti itu, teman-teman nanti bisa lihat kira-kira kalau mau masuk di harga berapa ya. Nah, ini kalau 3 bulan ini masih naik ya. 6 bulan juga masih naik. 1 tahun juga naik. 3 tahun masih naik. 5 tahun juga masih naik. Ini hampir sama dengan saham-saham cyclical ya teman-teman ya. Jadi ketika turun di tahun 2020 ini ya, saham-saham yang lainnya kan juga turun nih tahun 2020 krisis itu ya. Itu teman-teman memang harus alokasikan dana untuk mulai beli di harga bawah ya. Sehingga ketika ada kenaikan itu akan cepat profit ya. Tapi kalau kita biarkan ya mungkin nggak ada kenaikan yang signifikan ya. 2019 sekitar 800-an, sekarang udah 1000 ya. Mungkin sekitar 20 poin aja 20% aja naiknya. Kalau secara PBV ini 0,48 ini masih murah. Jadi masih berpotensi naik. Cuman karena harga sahamnya baru turun, teman-teman untuk masuk pun juga harus lihat-lihat dulu ya. Newsnya apa? Nih newsnya biasa aja. Kita lihat secara teknikal. GCTL. Teknikalnya GCTL secara stokastik sudah mulai jenuh jual ya teman-teman. Bisa mulai spekulasi buy tapi belum ada sinyal ya. Tunggu pantulan kalau saya. Tunggu pantulan beberapa kali dan itu
pantulannya cukup kuat teman-teman baru boleh masuk. Kalau nggak salah ini Pak Lokeng Hong jual saham GCTL ini lumayan besar ya. Nanti kita lihat, kita cari ya. Kalau kita lihat secara Bollinger, coba kita lihat. Bollinger ini masih ada potensi turun sampai sekitar 800-an ya. MACD masih turun. Silatar juga masih turun, belum ada perlawanan. Nanti kalau sudah mulai ada perlawanan, teman-teman boleh masuk. Technical sell semua. Jadi tembus MA20. Dia targetnya di MA50 ya, di sekitar 900. Kalau MA50 tembus, dia menuju 761 ya. Tapi kalau nggak tembus ya, jadi bisa mantul ya teman-teman. Tadi antri aja di sekitar 900-an ini ya, mulai cicil beli 900, cicil beli. Kalau mantul dia akan balik lagi. Tapi kalau tembus dia akan turun ke 760-an. MACD buy ya, walaupun buy tapi dia trennya turun ya. Foreign kita lihat jualan terus. 2 hari ini jualan terus foreign. Nah, ini turunnya sudah 6%, 8, 10, 10%-an, 16%. Turunnya cukup dalam nih teman-teman ya. Karena naiknya juga dalam nih. Ini naiknya berapa persen nih? Dari 845 ke 1340 nih ya. Besar banget nih. 18, 38, 50% ya, hampir 50% ya teman. Ini kita lihat nih naiknya nih dari berapa ini? 815 ke 1415. Coba kita lihat, kita hitung ya. 1415 dikurangi 815 dibagi 815, naiknya 73% ya, naik 73%. Tapi kalau turun ini sekarang sudah turunnya di berapa ini? 1415 dikurangi 1020 dibagi 1415, ini turun 27% ya. Jadi kemungkinan kalau ada pantulan teman-teman boleh masuk. Tapi kalau untuk saat ini masih turun terus ya teman-teman. Walaupun secara jangka panjang ini bagus ya teman-teman. Karena secara finansial ini bagus, BBV-nya masih murah. Terus profitnya juga lumayan besar. Jadi masih ada potensi untuk naik. Nah, inilah pakai prinsip ya. Saham yang turun tuh pasti naik dan saham yang naik pasti turun. Nah, cuman momennya atau waktunya kapan kita yang perlu mencari ya. Kalau ketemu pas momennya itu bagus banget. Jadi kalau justru saham-saham yang pas turun itu kita sudah siap-siap mau beli, cuman mau masuk kemana. Kalau masih ragu masuk 1 lot, 2 lot gitu aja. Nanti begitu dibawa turun lagi, tambah lagi lotnya. Kemudian turun lagi, tambah lagi lotnya. Seperti itu. Jadi jangan masuk all in di suatu titik. Oke, itu dulu teman-teman untuk review saham GCTL nih ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Tetap gunakan money management yang ketat ya, karena investasi saham itu sangat berisiko. Jangan gunakan margin, jangan gunakan pinjaman bunga bank yang apalagi bunganya tinggi. Apalagi pinjol, jangan pakai pinjol ya. Lebih baik teman-teman alokasikan dari penghasilan teman-teman bulanan itu 10% atau 20% ditabung ke suatu saham yang fundamentalnya bagus dan harga sahamnya juga lumayan naik terus ya dari tahun ke tahun. Jadi itu. Oke, itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.